7 malam sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Siapa lagi kalau bukan acaranya Pak Antoni Dio Martin bersama Smart Emotion ya. Halo, selamat malam Pak Antoni. Halo, selamat malam Jung. Dan juga untuk ya. semua listener dan sahabat Sonora dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kembali lagi kita bertemu. Dan mudah-mudahan energi Anda tetap antusias dong. Karena malam hari ini kita harus energinya itu mesti energi positif. Benar. Ya, kalau energinya positif nggak bisa dengerin. Nggak bisa. Iya, pasti bawahnya mantul. Negatif aja ya. Mental aja. Mantul, mantap betul. Sekarang gitu kan, saya baru tahu loh, mantul. Kalau di WA mantul bener. ada gambar jempol, mantul. Apa jempolnya mantul apa gimana? Aduh mantap betul. Juga ada semua listener sahabat Sonora yang menyaksikan kami live YouTube di Smart FM, saksikan kita di sini. Saya Mira Hamzah bersama Pak Antoni dan malam hari ini kita bersama ada tamu nih. Sama dulu tamunya. Yes. Nah, pada malam hari ini saya memperkenalkan aja. Sebenarnya ini bukan tamu yang asing banget. Ya, ini tamu kita. Dulu itu pernah ada istilah kalimat tamu gaek itu. Gaek itu artinya tua ya? Iya. Oh, bahasa bukan senior. Minang. Oh, bahasa Minang. Iya kan? Oh, tamu senior, tamu gaek, yang guys. sudah bukan Gaek, asing lagi. Tamu yang gimana ya Mas Arya? Ya oke lah. Pokoknya keren. Karena waktu ketika aku promosiin, waktu kan biasanya, ini ceritanya nih, kalau kita mau bikin siaran, itu kan biasanya kita promosikan lewat IG lah, lewat YouTube, lewat Facebook lah dan sebagainya. Mas Hari, yeay! Kan dulu Pak Antoni pernah ngundang, pernah cerita, ternyata dia masih ingat loh 2 tahun lalu. Wow. Ya, dan diceritain Mas Hari. Itu lucu banget. So, tamu kita pada malam hari ini jreng-jreng Mas Hari Subagja. Apa kabar Pak Hari? Baik. Kok dibilangin Bapak gaeknya kelihatan banget Mas, ya. bro. Jadi Mas ya. Mas, bro. Memang sudah sepuh. Mau nipu juga nggak enak ya, udah kelihatan di YouTube Sudah gitu kan. sepuh, jadi Beliau adalah, saya perkenalkan dulu. Beliau adalah trainer, beliau adalah motivator perubahan. Pokoknya keren banget kalau teman-teman menonton di YouTube channel, teman-teman ikut di websitenya harisubagja.com. Yes, itu teman-teman bisa melihat penampilan beliau yang keren, lucu. Nah, saya banyak belajar dari beliau lah. Ini termasuk suhu-suhu. Ya, soal bagaimana pada malam hari ini kita bicara soal sense of humor. So, Mas Hari, welcome, selamat datang, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, selamat malam smart listener. Yes. Salam antusias. Langsung oke ya. Kayaknya lebih Hasan Mas Hari ini behind the scene di ceritanya ya. Ini itu sampai nyaris itu. Jadi hari ini dibocorin ya. Menutup acaranya dipercepat demi acara ini. Itu dari Bekasi loh. Benar ya. Dari planet yang berbeda, kebayang nggak sih? Sampai di planet subuhan. Padahal sepanjang jalan terngiang tuh. Dan kecepatan rotasi planet Bekasi itu beda sama planet Jakarta. Beda banget ya. Lebih antusias mana Mas? Di sana itu 3 hari 1 hari di Jakarta. Makanya Makanya orang Bekasi awet muda. Ini yang sekarang dengar di Bekasi senyum-senyum nih. Yeay. Betul. Oke, kita membahas mengenai sense of humornya menjadi pribadi yang humoris. Ya. How? Nah, smart listener, ada yang bilang gini, aku tuh orangnya kaku gitu loh. Gimana ya biar humoris? Kalau humor aku suka garing, sampai-sampai nggak berani nyel gitu ya. Terus kepengen tahu gimana membangun radar kelucuan. Faktanya banyak komika atau pelawak yang sebenarnya memang sangat-sangat ya gitu juga sih. Dan berita baiknya ternyata sense of humor itu bisa dibuat ya, bagaimana caranya bisa lebih oke lah ya. Dilatih, disentil-sentil dikit bisa ternyata. Betul. Orang yang kaku ternyata bisa ada humornya juga ternyata. Ternyata Mas Hari bener ya, banyak yang komika yang sebenarnya orangnya kalau dan penampilan sehari-hari itu serius banget, betul? Serius betul. Jadi ilmu yang paling serius itu memang ilmu humor. Nggak ada lebih dari itu. IT itu kalah. Ya, bikin program coding, bikin PHP, JavaScript kalah. Itu masih ada cengengesannya ya? Kalah serius dengan humor. Ya.
Oke. Apalagi kalau humor itu dijadikan industri kemudian nggak laku, itu stresnya cepat. Oh iya, lebih serius banget ya, serius banget itu mah. Makanya kalau komika series itu Iya. sebenarnya antara mau bikin setup lucu sama mikirin order. Iya. Jadinya begitu. Jadinya di antara itu bisa malah mati berdiri di depan gitu. Ya. Ya. Ternyata baru ngomong sedikit udah kelihatan suhunya ya. Iya, betul. Ngomongnya- Makanya susahnya kan gitu. Mas Har, seringkali itu kan kita mau cerita humor gitu, berusaha untuk bikin lucu. Tapi kemudian hasilnya adalah jaka sembung bawa jangkrik, nggak nyambung krik-krik. Iya kan? Ya, oke sih. Karena Ada niatnya sudah salah. Ah, Itu ya. Oh, harus niat, diniatin dulu ya. Niatnya harus benar. Kalau niatnya melucu itu biasanya fail. fail. Oh gitu. Kalau niatnya ingin membahagiakan orang dengan humor, Heeh. kemungkinan besar berhasil. Oh gitu ya. Hmm. Oke. First lesson ya. Oke. Jadi smart listener, tugas Anda adalah bukan melucu. Kalau melucu pasti fail. Kemungkinan besar ya. Pasti fail. Tapi kalau membahagiakan itu kan segala macam teknik bisa dipakai gitu. Dan kalau fail pun nggak terlalu kecewa kan? Ya, namanya juga usaha gitu. Jadi kalau misalnya Anda melucu terus orang nggak tertawa gitu, Yes. kita nggak sedih karena niatnya membahagiakan. Kita tinggal bilang, awas, humor saya itu punya efek delay 3 jam. Gitu Hati-hati ya. 3 jam dari sekarang Anda ada di mana. Kalah loh pesawat terbang ya, delaynya panjang banget. Oke, Yes. saya ingin menanyakan gini ya Pak Antoni. Ya. Kenapa kok milih ini jauh banget dari smart emotion kita? Apakah memang itu salah satu yang dibilang dengan kecerdasan emosi kita gitu dengan humor ini? Ya, jadi gini, topik ini termasuk topik yang langka. Ya, Nah, oke. jarang kita ungkap, tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai kecerdasan emosional, salah satu part of dari kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk sense of humor. Mas Hari setuju ya? Setuju. Karena penting banget bagaimana kita berrelate dengan orang lain, itu butuh sense of humor. Sense of humor itu bisa mencairkan banyak hal, sesuatu yang kaku, sesuatu yang sulit, itu sih bisa dicairkan dengan humor. Bahkan konon nih katanya waktu ketika Reagan dan Gorbachev pertama kali pertemuan itu kan menegangkan. Ini kan bicara tentang pelucutan nuklir dan sebagainya. Reagan itu konon katanya mulai dengan satu line yang sederhana. Dia cerita, Mr. Gorbachev, tahu nggak Mr. Gorbachev? Saya nggak tahu di negeri Anda. Katanya konon katanya begitu banyak demokrasi, orang nggak bisa ngomong dan sebagainya. Tapi di negara kami, setiap orang bisa datang ke Gedung Putih dan teriak-teriak. Ya, Reagan gila, ya Reagan turun dan sebagainya. Dan semua orang bebas aja. Dan Gorbachev jawabnya cuma sederhana, nggak apa-apa. Di negara saya juga bisa kok. Datang ke lapangan merah juga teriak boleh. Reagan gila, Reagan lebih gila. Boleh juga kok. Di negara saya juga boleh ya. Tapi yang diucapkan itu, yang keluar dari kata-kata itu siapa yang akan dibilang? Dan Langsung konon cair, katanya itu mencairkan suasana. Artinya gini loh. Kalau kita bicara humor, itu membuat tadinya kikuk, susah. Jadi cara gara-gara itu. Makanya saya pikir daripada saya yang fokus kepada ini, bercerita tentang topik ini, mari kita hadirkan expertnya, Mas Haris Bagia. Beliau juga, by the way, pada malam hari ini Smart Listener kita akan bagikan e-book kepada Anda. Jadi buru-buru Anda menuliskan email Anda loh. Iya. Email Anda tuliskan kepada kami. Gratis itu. Gratis ya. Wais. Gratis ya? Gratis ya. Oke deh. Nggak ada komanya loh di sini. Oke, siap. Yes. Jadi gratis. Anda mau dapat buku volume 2 ya? Dua-duanya. Dua-duanya? E-book yang Creating HH 1 maupun 2. Wis. Yes. Wah, luar biasa. Tadi Creating. ini itu Yang luar biasa. pertama hanya 3 kali. Karena malaikat maut itu udah lewat bolak-balik. Jadi kita harus investasi amal sebanyak mungkin. Nah iya, makanya di sini gratis harus. Enggak, saya masih merasakan aura. Ini habis dari Mekah soalnya. Ini habis dari umroh. Jadi saya merasakan aura-aura kebaikan. Kebaikan malaikat masih kanan kiri masih banyak loh. Jadi mumpung Smart Listener beliau masih penuh dengan aura kebaikan, kemuliaan. Berarti So, akan tuliskan email memberikan, Anda. ya. Yes, tuliskan email Anda, akan dikirimkan kepada Anda kedua e-book tersebut. Yes. Kreatif, hahaha. Haha. Itu yang pertama, yang kedua jadi haha pertama, itu berapa? Haha itu 3. sama ya, 3 juga. Hahaha, nggak usah banyak-banyak ya. Nggak boleh 2, nggak boleh 1. Sensitif. Iya, saya. Iya betul. Jadi 3. 3 ya. Oke. Hahaha. Ha juga nggak enak.
haha juga kesannya gimana ya? Ya betul banget ya, pakailah. Untuk Anda yang mau e-book, mau e-book sama bukunya apa? E-book dulu deh. E-book aja ya. Ya akan dikirimkan kepada Anda. Mm-mm. Tapi syaratnya, yuk buruan tuliskan email Anda. Email Ya. Anda, nama Anda, nama sama email Anda. Nama sama email. Kucuk-kucuk nama emailnya siapa nggak sesuai dengan Iya. nama yang bingung nih ke Iya. siapa lagi. Betul. Dan kalau ada pertanyaan juga boleh, pertanyaan Anda, Yes. kemudian email Anda. Iya. Ya, nanti akan kita bahas. Nggak kerasa kan kita harus break dulu. Ih, Dan cepat semua banget ya. listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, jangan lupa Anda kirimkan SMS, WA, Anda ketik pertanyaan Anda apa, lalu Anda kirimkan email dan nomor telepon Anda juga boleh, nama Anda yang pasti ya. Kirimkan ke nomor teleponnya Pak Antoni. 0812 Yes. 11 12 959. Yes, saya punya co-host sekarang. Setelah ini kita akan kembali lagi. Yang lain nggak ada loh, cuma Pak Antoni doang yang Hafal. Dan diucapkan dengan penuh semangat. karena antusias. Hai teman-teman, teman-teman Instagram, teman-teman yang ada di YouTube juga. Pada kesempatan malam hari ini keren banget. Nggak kerasa satu segmen sudah berlalu, tapi mudah-mudahan ini saya nggak tahu terhalang atau tidak. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan ini teman-teman rekan-rekan sahabat, ini adalah topik yang cukup menarik dan saya pernah membawa Mas Hari dalam salah satu siaran dan itu mendapat tanggapan yang keren karena saya merasa bahwa ini menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita, Mas Hari ya. Kemampuan humor, dan humor itu nggak terlalu harus berusaha untuk melucu, berusaha untuk bikin orang ketawa gitu. Maka tadi dikatakan semakin berusaha semakin gagal gitu. Tewas dengan sukses. Niatnya harus mulia ya kan? Wih, udah banyak banget loh. Mau ya Om? Oh, Boleh. boleh. Ya. Dan satu penelitian itu pernah dilakukan. Saya mau cerita sedikit pada teman-teman rekan-rekan Instagram, teman-teman yang di YouTube. Jadi pernah dilakukan gini. Jadi ada satu aktor di acara Biro Jodoh. Jadi rubrik jodoh ketemu sama calon. Dan si aktor ini berperan dengan dua kepribadian. Satu serius, ya, dan kemudian satu lagi dengan memasukkan humor. Efeknya apa? Efeknya itu meningkat hampir 5 kali lipat respon dari calon pasangan untuk mengatakan bahwa itu jauh lebih positif. Misalnya 10%, tiba-tiba meningkat sampai 50-60%. Jadi itu Orang menunjukkan. humoris jarang jomblo lah ya. Jadi jomblo dulu baru humor. Jadi kesimpulannya adalah karena mungkin apalagi tengah-tengah sekarang orang kan stres ya. Stres, begitu banyak yang bikin mumet gitu. Jadi dapat pasangannya itu berkah banget gitu. Tertawa itu rilis stres kan ya. Makanya banyak orang kalau punya utang banyak ketemu atau mau ngutang ke orang tuh pasti tertawa dulu, lama nggak nelpon mau ngutang. Halo gitu. Rilis stres. Gitu ya. Oh, bener. Yes. So, simak ya teman-teman ya pada kesempatan ini, dan pada malam hari ini kita. Ini ada pertanyaan apa? Bisnis, kita ke bisnis keluarga. Enggak, pertanyaannya adalah kamu merasa humoris enggak? Bukan, kok ada bisnisnya? Nah, pertanyaannya salah. Hah? Salah. Salah masuk kan? Salah masuk. Teknik gitu loh gue. Masa? Pertanyaan soal gimana? bisnis. Pertanyaan apa? Oke. Maaf ya. Smart listener, terima kasih juga Anda yang sudah bergabung bersama kami, sahabat Sonora. Pertanyaannya sebenarnya, saya juga bingung tadi ya. Humor kok ke bisnis keluarga gitu kan? Ya, Ternyata itu pertanyaan yang minggu lalu. Ya, belum di delete. Ketahuan. Tidak ngerjain PR. Ayo di stop. Berarti Sama Pak harus Guru. pertanyaannya adalah Kamu merasa humoris nggak sih? gitu. Terus, apa kejadian lucu terbaru yang baru saja kamu alami? Hmm. Ya, kamu merasa humoris nggak? Dan apa saja ada nggak cerita kejadian lucu yang baru saja kamu alami? Gitu. Ya, siapa tahu. Dan pada kesempatan ini, pokoknya Anda jawab pun plus email Anda, kita juga akan kirimin buku e-book creating ha. Ya, 3 kali. Nggak boleh 1, nggak boleh 2. Yes. Harus 3 Yes. atau lebih. Iya, betul. Riskan soalnya ya. Yes. Oke, sudah banyak banget SMS dan WA yang masuk untuk email.
Thank you. untuk email Ya. ya. Nanti Bakal akan keren. dikirimkan ya. Yes. Oke, untuk pertanyaan atau mungkin share untuk pertanyaan tadi yang udah kita kasih, Yes. apakah Anda merasa humoris? Iya. Terus kejadian Lucu yang baru saja Anda yang baru alami. saja alami, kejadian apa? Diri sendiri kah, orang lain, atau mungkin Anda melihat orang lain? Ya. Humor itu kenapa orang nggak humoris? Kira-kira gini. Kan sekarang kalau ngomong harus pakai data fakta ya, kalau Yes. nggak nanti jadi hoax. Dikit-dikit hoax, dikit-dikit Bener. hoax ya. Kalau di sekolah ada anak yang tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, PR-nya, tugas dari gurunya, bisa nggak dia berhumor? Tertawa-tawa, nggak bisa, stres ya. Berarti salah satu yang buat nggak humoris adalah bodoh. Oh. Oke ya. Kalau Anda tidak punya uang, terus ngobrol dengan orang yang uangnya banyak, gitu, bisa nggak kita berhumor? Nggak bisa. Ya, berarti terlalu miskin. Iya. Jadi Oke. humoris itu pintar, Dia syarat-syarat Kaya. humor itu kan berani, Mm-mm. jujur, agak cerdas gitu ya. Jangan Ah. terlalu cerdas. dan terlalu cerdas juga jadinya balik lagi ke bawah ya. Balik ke bawah. Jadi agak-agak Semua on, ya. kehidupan ini lingkaran saja. Mm. Selalu decline. Ya, kalau dalam teori ekonomi ada makan soto tuh enak. Yang pertama ya, yang kedua pasti jadi nggak enak. Diminishing of return kan, Mm-mm. turun sama. Jadi kalau dengan istri turun itu wajar gitu ya. Kalau Anda punya prinsip tak kenyal maka tak sayang, ya segera akan cari yang baru kan. Itu Ada ajar. limit yang sama baru bisa humor. Ketika orang tuh merasa beda saja, udah hilang itu sense of humor. Grogi. Nah, kita merasa oh lebih rendah, lebih bodoh, Iya. lebih miskin, lebih kurang ini, kurang itu, pasti. Kayak nggak nyambung, kayaknya Iya. oh ketinggian tuh humornya, oh nggak level tuh. Nah, kok kayak gitu gimana Pak? Justru itu harus tuning. Kalau kita misalnya ngobrol dengan tukang becak, kita turunin gitu ya. Nanti kita ngobrol sama menteri, kita naikin. Oke. Baru bisa bercanda gitu. Makanya ada kata-kata tadi agak pintar dikit gitu ya. Agak Heeh. Itu kepintarannya di situ ya. Gantung. Oke. Ketika kita nyaman baru bisa umur. Jadi kalau misalnya pasangan suami istri juga nggak bisa, udah kaku, ya kemungkinan sudah nggak imbang. Nggak gitu. imbang. Ya. Oh. Alhamdulillah masih. Nah, tapi kalau nyaman kan enak. Misalnya istri ngomong, aku sebel sama ayah. Itu yang membuat aku jatuh cinta. Udah nggak? Ayah aja sebel nggak berani mengungkapkan. Kan gitu. Itu udah humor ya. Sebetulnya udah humor ya. Oke, Jadi oke. ya, karena merasa nyaman aja. Mm-mm. Kita baca hadis, Dek, ngomong sama istri, nanti kita di surga bisa bareng lagi loh. Istri kaget, ah, sama ayah lagi. Gitu. Itu bisa begitu karena Karena dia nggak di akhirat dia ada lagi. karena sudah merasa nyaman, jadi kita bisa bercanda. gitu. Iya. Ketika kita levelnya beda, nah kalau kita di dunia training sama, ketika kita merasa nyaman, itu humor keluar sendiri. Sebenarnya untuk mereka yang merasa kayaknya saya nggak humoris deh, kaku, apa bisa di training dengan cara coba deh gaya bercandanya gimana? Ada nggak kayak begitu tuh Mas Ari? Ya sebenarnya kalau Men-trainingnya gitu. kalau untuk trainer tuh kalau ditanya bisa nggak dilatih, pasti jawabnya bisa. Kalau nggak order sepi dong. Iya sih. Pak, kepemimpinan itu dilahirkan atau dilatih? Ya dilatih lah, trainer yang ngomong. Kalau Sales dilahirkan itu bakat atau bisa belajar? Ya Belajar. Ambil belakang aja. namanya trainer. Jawabnya, dan kenyataannya memang seperti itu kan. Kalau dari otak itu apa yang kita masukkan itu yang jadi lah. Berarti semuanya bisa dilatih ya. Betul. Walaupun dia nggak humoris, bisa dilatih dong. Bisa dilatih. Nggak ada orang nggak humoris. Sekaku-kakunya orang. Nah, pasti bisa. Bos gue tuh udah paling killer banget ya, nggak ada senyum-senyumnya, dikasih bercanda segala macam, biasa aja. Kalau kamu nggak bisa bikin tertawa bos, kamu akan di PHK. Mungkin dia akan jadi humoris. Gitu. Yang ada di PHP. Jadi akan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi ketika orang sudah punya dapat motifnya, oh saya pengen membahagiakan orang. Kalau saya sebagai trainer, saya ingin audiens tuh happy, belajar tuh happy, ada yang fun. Ya. Oh saya punya anak saya juga pengennya happy gitu. Jadi kita juga berhumor dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, sama aja. Jadi hidup lebih indah ya. Lebih indah. Di pesawat nih orang baru kenal nih. Saya ke Surabaya ditanya, Bapak ke Surabaya? Saya langsung berdiri. Sebentar Bu, saya lupa parasutnya di bagasi gitu. Saya mau terjun Cirebon gitu. Udah sejak itu kita ngobrol seru. Dari situ ya. Ya, cepat. Jadi humor itu cepat mencairkan, bisa melemahkan otak kritis gitu. Siapa ya? Parto itu istrinya cantik, Narji istrinya Luar biasa. cantik, Ya. betul kan? Berarti kan pasti terbukti melemahkan otak kritis. Iya. Kita nggak usah bilang yang lainnya ya. Nggak usah bilang yang realnya ya. Dan banyak deretan orang-orang itu yang Iya. ternyata istrinya cantik. Kenapa tuh? Pasti kilap. Dan orang-orang yang nggak tahu,
kok mau ya kayak gak ada yang lain gitu kan. Iya, betul. Itu yang gak ada humornya. Iya, betul. Oh Oke, gitu Pak. ceritanya. Cerita itu. Pantas. Ketahuan. Dapat cabin crew. Ayo, siapa yang cabin crew istrinya? Ayo. Hilap ya. Dia kilau. Padahal begini ya. Kilau ceritanya. Oh, Oh, kilau. ternyata. Ya kan kalau Oke. aircrew ya kebetulan Ya. istri saya aircrew ada Ya. standar tingginya ya. Yes. 170 kan. Mm-mm. Tapi memang pasangan yang ideal itu suami harus lebih pendek dibanding istri. Siapa bilang? Loh, itu ada buku Kama Sutra 32 gaya yang hanya bisa dilakukan oleh suami yang lebih pendek dari istri. Saya kenalnya 365 gaya, Mas. Setiap hari. Oh gitu. Nah, berarti humor itu juga pandai, rajin mencari perspektif yang berbeda, sudut pandang berbeda. Karena kata kunci humor itu kan unexpected, membuat kejutan aja. Kalau kita pinter bikin kejutan, berarti kita saraf gelak tawa gitu terpancing. Kagetin aja Kejut-kejutnya ya. itu ya. Betul. Jadi nanti pulang ke rumah pakai helm full space, jangan dibuka sampai kamar tidur ya. Terkejut banget tuh. Kalau itu terkejut banget itu. Terkejut atau disiram. Mas, ibu, bunda, ini waras. Makalnya nggak di ini. Oke. Tapi apakah ada orang yang bilang, aku kan orangnya introvert, bukan orang ekstrovert, makanya susah humor. Ya sebenarnya banyak orang-orang yang mengaku introvert. Iya. Robin Williams introvert nggak? Iya. Chaplin, Mr. Bean. Iya, sebenarnya Iya. mereka itu. Iya. Super ya mereka. Bahkan kalau di level mereka yang komedian kelas internasional itu sudah disupport oleh tim. Iya. Ya, yang nulis skripnya. Mm-mm, Ya. mm-mm. Tapi tetap aja kalau orang itu nggak punya sense of humor akan susah. Pasti dia punya niat yang kuat gitu, untuk membahagiakan orang lain. Bukan untuk membuat lucu sekali lagi. Dan Iya. lucu. Biasanya kalau bersemangat untuk ngelucu itu fail, ada aja Iya. kejeglongnya gitu. Tapi Jadi, aku punya satu pertanyaan begini, Mas Hari. Mas Hari merasa nggak bahwa humor gaya misalnya Amerika gitu, dan humornya kita itu agak beda? Beda. Aku sering kali gini, contoh misalnya, ini pengalaman pribadi. Aku di kelas berusaha untuk cerita misalnya line Amerika dulu gitu. Akhirnya kemudian mengalami pertobatan. Akhirnya saya pikir ini beda nih, cara gaya Indonesia humor sama Amerika beda. Di Amerika itu kan mereka intelek, gaya-gaya one lines dan sebagainya dipakai, mereka bisa ketawa. Yes. Jadi kalau misalnya kita memberikan seminar di luar bisa, kalau di Indonesia krik gitu. Iya, Berarti mereka lebih besar ya. sebenarnya dalam humor sakabuannya. itu kan ada level-levelnya. Kalau levelnya audiens misalnya orang itu agak kecerdasannya diragukan atau budayanya beda, bisa nggak lucu kan? Ya. Kalau misalnya kita bikin humor misalnya, kok ini ada sales obat batuk di Bali kok salesnya jelek, di provinsi lain bagus gitu kan? Itu obat batuk namanya Dagorin itu ternyata di rukonya ada tulisan Dagorin bisa menghilangkan batuk. Ya. Kan lucunya susah. Tapi kalau levelnya ini mesti tambahin pegang batuk gitu. Obat batuk ini bisa menghilangkan batuk gitu kan. Oh ditambahin gerakan. Atau misalnya Make sense. Akhirnya kemudian orang jadi ngerti, oh maksudnya gitu. Kalau perlu dibantu karena levelnya ini. Iya, nggak kena. Ada humor yang ada seorang pilot mabuk begitu. Iya. Ditanya, saya mau kemana? Ke Surabaya, sama gitu. Itu kan susah dipahamin. Padahal maksudnya, loh ini pilot tuh pasti pilot pesawat yang mau ke Surabaya, tapi kok mabuk gitu. Nah itu kan panjang. Padahal humor tuh nggak boleh dijelasin. Iya, betul. Karena humor itu kan unexpected, bikin kejutan. ya kalau dijelasin Dibahas. Kalau dijelasin cerpen, Yes. cerbung, cerita bersambung. yes. Oke lah. Sudah ada beberapa pertanyaan juga selain mereka yang ingin ebook dengan email-emailnya. Tapi seperti biasa, kita harus break dulu ya. Ya. Sesi kita yang kedua ini. Oke. Smart listener, juga Anda sahabat Sonora, bersabarlah. Nanti sesi pertanyaan Anda dan juga mungkin share Anda. Anda sudah bertemu humor apa hari ini atau Anda sudah merasa humoris untuk saat ini? Silakan Anda kirimkan SMS atau WA-nya di 0812 11 12 959. Jangan lupa ketik nama Anda juga lokasi Anda ada di mana. Kita kembali setelah ini. Itu kan nggak kerasa. Udah masuk segmen yang ketiga sekarang. Kita Nah, bacakan teman-teman, beberapa SMS ya.
buat Anda yang lain boleh menceritakan. Jadi tadi pertanyaan kita kepada teman-teman adalah pernah punya pengalaman nggak? Pengalaman Anda cerita, pengalaman Anda hal-hal yang lucu yang pernah Anda alami dalam hidup Anda. Zaman Pak James. Nih. Sorry. Ya. Sejajaran, oh iya. Iya, aku dulu di Trijaya. Oke. Tuh. Tarik sana, tarik sini soalnya. Segini aja Ya, yang harus main gitu. ini. Udah Di sepuh. atasnya nggak bisa ya? Sesuai sama ini Postur. Nggak punya itu kopi ginseng tokat Ali. itu beneran ya tongkat tali? Bisa ada Baba, Alibaba. Nggak buat mikrofon. Kayak ini saya dapat bisi-bisi apa di restoran Padang. Ada yang mau beli ikan bakar, ada dah? Nggak ada. Oh. Ayam goreng deh? Nggak ada. Gulai nggak ada. Punya otak nggak? Prang. Salah gua apa? Semua nggak ada, nanya otak. Ini ngomong minum saya. Iya, silakan. Harusnya nanyanya ada otak nggak gitu. Ada otak nggak? Punya yang lain ada ini nggak ada. Ada ini nggak ada. Ini terakhirnya punya otak nggak? Aku kok salah saya apa? Tadinya nggak ngerti gitu kan apa? Punya otak? Oh, dia nanya otak. Jadi, Kan? Gitu kan? iya Barunya makanya kelihatan, butuh Mikir dulu mengekspresikan. delay dulu. Iya, kalau humor kalau terlalu intelek Iya. susah. Abi bilang, coba ulangin lagi. Udah lewat. Apalagi yang itu ya budayanya beda pasti nggak nyambung. Iya. Budayanya nyambung. Dijelasin dulu, di ini dulu ya benar. Jelasin terpaksa. Udah nggak bisa ini masuk. Kita humor Jawa, dia bukan orang Jawa. Nggak, iya. Dia nggak ngerti parian atau humornya orang Jerman. Dulu yang punya buku tebel namanya Tolewitze gitu ya. Ya, nggak ada yang bisa satupun dipakai di Indonesia. Kayak itu kemarin bapaknya gimana? Mas kok belum pulang? OTW. Mas kok belum OTW? Kok OTW melulu udah sampai subuh? Ojo takon wae lo kan nggak ngerti kan apa tuh bahasa Jawa, jadi nggak usah nanya terus lo OTW kan. Ojo takon Harus nanya. kita ngerti bahasa Jawa baru bisa. Oke, lanjut segmen ketiga teman-teman. Smart listener, juga Anda sahabat Sonora dimanapun Anda berada, Anda masih terus bertahan di sini kan, pengen tahu sense of humornya seperti apa dan seperti apakah Anda sense of humornya. Dan untuk sekarang kita ke beberapa SMS WA yang sudah masuk ya Pak Yes, Antoni boleh. dan juga Yuk. Mas Hari. Oke. Yang ada di sini ada Pak Susilo. Pak Antoni, Yes. Mas Hari, apakah ada hubungannya antara sense of humor dengan tingkat kecerdasan seseorang? Padahal tadi kita habis dibahasnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas. Ya, tadi kan agak cerdas ya. Kalau dia terlalu cerdas, nanti dia analisa ini nurunin wibawa saya enggak, ini jaim enggak. Makanya jarang orang-orang yang pejabat itu humoris. Begitu humoris, diangkat, disumpah, langsung humornya hilang. Karena terlalu banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Yes. Jangan-jangan nih gara-gara saya humor, wibawanya hancur, Ya. sehingga dia jadi orang yang jaim. Mhm. Kecerdasan, yes, semakin karena humor tuh banyak kan. Salah satunya misalnya menemukan perspektif yang berbeda gitu ya. Misalnya kalau Pak Antoni ini sebagai konsultan HR ditanya, Pak gimana ya caranya karyawan itu rajin, seneng lembur gitu kan. Terus karena beliau cerdas pakai perspektif yang beda. Oh, cari karyawan yang istrinya jelek. Ke rumahnya males kan. Jadi dia rajin lembur. Sampai batuk loh, Pak. Jadi minta dikirimin foto istrinya kayak gimana. Jadi pakai sudut pandang yang mengejutkan. Ya. Jadi tetap butuh kecerdasan itu ya. Hmm. Makanya teman-teman jangan sampai nggak humoris karena Anda akan dituduh sebagai orang yang bodoh. Bener. Karena di dalam NLP itu kan ada prinsip when you get too serious, you get stupid. Yes. Jadi kalau kamu terlalu serius, teman-teman, Benar, kamu benar. menjadi bodoh. Benar. Iya. Itu sampai saya pernah dapat bos yang saking pintarnya sampai anak buahnya gini. Iya. Liatin si bokap deh. Kayak orang bego ya gitu. Bego. Jadi kayak ini kan Sepertinya sampai mantan enggak bos mendengarkan. sampai mikir gini. Pak, jadi apa yang
dia ini sampai lupa saking kepintarannya memberikan informasi belum. Itu jadinya seperti itu, bener kan? Terbukti. Dan memang humor itu kan lebar gitu. Kalau orang yang sebenarnya bukan bodoh ya, bisa aja bos gitu atau profesor tuh terlalu fokus kepada satu hal. Makanya Saking sebenarnya pintarnya. tidak ada orang yang bodoh kalau menurut saya ya. Yang ada hanya beda prioritas kan. Profesor pulang, ada tukang beca nongkrong, dia bilang, ih bodoh amat sih hidup sekali nongkrong gitu kan. Tapi si tukang beca kan bisa ngomong juga, ya ampun istri cantik ditinggal terus bodoh amat gitu. Nah, Ini yang bodoh siapa? sebenarnya yang bodoh siapa di situ? Cuman beda prioritas saja. Ah, Beda iya. prioritas. Jadi Oke. biasanya orang kalau terlalu fokus gitu, ya akhirnya jadi perspektifnya jadi sempit kan, jadi orang yang kaku, bahkan orang-orang sekitarnya yang beda sudut pandangnya dibilang bodoh. Kalau orang pinter kita bisa ngomong semua wanita itu cantik, bedanya ada yang mudah dipahami kecantikannya, ada yang sulit kan gitu. Aku termasuk yang mana? Ya termasuk yang sulit. Sulit ya? Sehingga Mbak pasti mendapatkan jodoh yang cerdas kan, cerdas menemukan sudut pandang kecantikannya. Oh, Daripada semua orang bisa menemukan kan? Iya, kita mungkin mendapatkan orang yang rata-rata. I think stupid question kayaknya. Ya sudah, kita kembali ke WA aja. Yang nanya habis, salah sendiri nanya. Sama hari lagi. Iya, Aduh. lagi. Oke, lanjut pertanyaan. Kita terbang ke Surabaya. Boleh, wis. Ada Let's go Mas to Hafiz di Surabaya. Surabaya. Pak Antoni, Mas Yes. Hafiz begini, kadang kita sudah bisa humor dengan yang temen nyambung. Iya. Tapi oke lah, kita humor langsung tertawa. Mhm. Tapi kadang setelah humor kita kembali ke rumah, dalam kesendirian, nanti kita kembali tidak dalam suasana humor. Biasa lagi seperti biasa, sedikit sedih, terus ngelamun dan sebagainya. Nah pertanyaannya, gimana supaya humor-humor dengan teman-teman tadi itu bisa kebawa ke dalam hati, pikiran kita, supaya kita tetap selalu berkondisi humoris, supaya bisa senang selalu. Jadi ada teman kita, nggak ada teman kita, humor aja gitu. Gimana caranya? Dari Pak siapa? Pak Hafiz di Surabaya. Pak Hafiz, Anda punya masalah dengan istri. No. Balik lagi, topik lagi. Ya sama temennya bisa nyaman, sama istrinya nggak nyaman berhumor kan. Iya. Nah, jadi yang harus diperjuangkan adalah nyaman dulu sama istri ya. Kadang-kadang Karena dengan teman-teman ya bilangnya tadi kan. iya betul. Dengan Sama teman-teman nyaman kan? Dia Begitu bisa pulang humor rumah. gitu. Nggak bisa humor, berarti ada masalah dengan istri itu Iya. saja. Itu selesaikan dulu, nanti akan tertawa terus bersama istri. Ternyata Mungkin Anda simple, ya. frekuensinya terlalu tinggi, bisa setorannya kurang, bisa ya apapun ya. Cari apa titik balance-nya dengan istri nyaman. Ya kan kalau kita mengecewakan istri mungkin kita emang nggak bisa mengisi, tapi bisa juga karena ekspektasi istri yang terlalu tinggi. Ya, makanya turunkan terus tuh ekspektasi istri sampai di bawah apa yang bisa Anda deliver. Betul. Tapi saya merasa itu menarik kok, karena intinya sebenarnya hampir di setiap level itu pasti kita selalu bisa menemukan humor-humor tersendiri. Di kerja kayak hari ini training, dan Mas Hari juga buru-buru dari training. Itu banyak perspektif humor. Yes. Sampai di rumah anakku itu humoris banget gitu. Banyak hal yang bisa diketawain bareng gitu. Iya kan? Namanya anak-anak ya. Iya, namanya Apapun, anak-anak ya. lagi. Wah, itu mereka lebih Apapun, ya. humoris lagi. Lagi tidur di video gitu Iya. ya. Ketawa. Nah, istri suaranya ada kita rekam gitu saja, cukup di send balik. Ya apaan sih ini? Itu Sudah udah ketawa-ketawa humor, ya. betul ya. Yes. Lagi mandi diketok-ketok gitu. Kenapa sih? Pengen lihat gitu. Lihat apa? Lihat kamar mandi bersih apa enggak gitu. Kok lama Ya, banget? jadi bercanda-bercanda yang kecil. Oke, dari Makan. situ akan muncul kan. Menunya kita bisa tertawakan, semua bisa kita tertawakan. Asal kita bisa menemukan sudut pandang yang berbeda. Mungkin makan kasih ayam tuh kaget. Ya ampun. Berapa orang yang bisa mengusahakan ayam ini sampai meja saya ya? Berapa Bu kira-kira yang laki, berapa yang perempuan? Kata apa sih yang tinggal makan aja? Itu udah Ya, satu selama yang kita masih nyaman masih bisa keluar, keluar itu. Ya. itunya humor. Oke. Jadi kepada Pak siapa tadi? Pak di Surabaya, Pak Hafiz. Pak Hafiz. Surabaya. Ya rek ya. Sing apik-apik ro bojo, disayang guyon ae. Sudah terlalu serius lah. Nek Dek, ini WA lagi. Aku ora mau bocor deh. Wah, salah. Ya kan dia bilang di rumah ya. Oke. Oke, orang rumah Iya, ya. orang rumah Bilang orang berarti. rumah. Kita ke mana ini? Ada Pak Joni. Hai Pak Joni. Selamat malam, salam antusias. Salam antusias. Apakah boleh melontarkan humor Pak Hari? Humor yang menjurus tanda kutip. Wih. Humor itu tidak boleh sarap. Sarapnya. Sarap itu suku, agama, ras, anatomi, antar golongan atau politik.
Begitu politik mati kita, apalagi zaman sekarang ya. Oh ya, lagi ini ya. Nggak boleh syarat. Sensi. Nggak boleh syarat. Di live aja dari grup. Kalau saya dikeluarin sebagai dari mana trainer aja. misalnya, kalau mau nyoba misalnya politik ke A, yang B pasti blocking. Ya, mau mencoba B, yang A pasti blocking. Nggak boleh syarat. Jadi hindari syarat. Jadi yang menjurus-jurus tuh hindari. Kalau ya P bisa pornografi, gitu nggak? P bisa produk, nggak Iya. boleh ya. Kita ngajarin lagi motor merek A, salah ngomong motor merek B. Iya, betul. Aku pernah loh. Jadi ngajar ini, aduh, ini kejadiannya, aduh itu memalukan banget. Jadi ngajar di itu, jadi masih terkondisi mas. Ya hidup itu bagian akhir lagi. Jadi yang ku teriakin itu adalah kompetitor. Oh my god. Semua orang rata-rata pernah melakukan itu. Iya. Yang penting exit atau recovery-nya bener udah nggak masalah. Oh gitu ya. Aku pernah kan ya Pak Antoni, Yes. acaranya smart sama-sama salah nyebut smart apa sama smart apa gitu. Ya namanya juga manusia Tapi ya. bisa jadi humor, jadi Ya, seru kan? jadi Nyebut seru. nama istri dengan nama orang lain bisa jadi lucu. Lu berantem ya langsung ya. Ketemu di mana itu kata-kata itu gitu ya. Nama Siapa baru. Ke SMS sekarang ada Pak Setiadi di Kebayoran Baru, Pak Hari Setiadi. Saya jadi humoris tergantung situasi, Mas. Oh gitu. Tergantung situasi. Situasional. Nah, pertanyaannya gimana caranya di tahun politik ini menjadi politik yang humoris, politik yang menyenangkan, jadi tidak membuat semuanya kaku, serius dan sebagainya. Nah, tadi udah ada Nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya ada P-nya nggak bisa ya. Bisa orang Indonesia menang 2-1 aja jadiin politik, udah nggak bisa. Bangsa Indonesia nggak bisa ngelucu. Udah. Ya. Kalau udah ngomong politik Politik. udah Udah nggak bisa. blocking dah. Ampun saya. Mau skor aja Angkat nggak bisa tangan, ya. angkat tangan. Judulnya nggak bisa, Mas Hari. Nggak Jangan bisa. dibawa ke sana ya. Jadi udah terlalu sensi ya. Karena emang orang humor itu butuh keberanian, butuh kejujuran gitu. Begitu orang udah dibawa kemana-mana sudah agak susah ya. Ya. Lebih baik kita hindari sampai 17 April 2019. Baru ya, setelah itu baru kita bisa humor seperti itu. Tapi kadang-kadang gini Mas Hari, kalau kita cukup dekat dengan orang itu, biasanya justru sebenarnya humor apapun sebenarnya bisa diterima dengan legowo, dengan ringan ya. Betul. Jadi saya pernah tes gitu. Coba kamu ngobrol 2 orang disuruh keluar. Itu nggak nyampe lebih dari 1 menit sudah tertawa pasti. Mereka ngobrol gitu, pasti tertawa. Jadi emang tertawa itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya betul. Ngobrol tema serius aja pasti tertawa. Ada Bahkan di jawabannya. masjid, di tempat suci pun kalau udah ngobrol berdua itu pasti ketawa. Butuh, ya. Di pemakaman kemarin saya KKM baru lagi serius lagi ketemu, udah lama saudara nggak ketemu. Kita ketawa, ada aja yang bikin pasti ya. Secara tidak disengaja, secara tidak dipikirkan gitu ya Mas. Langsung ada aja yang lucu, betul nggak? Iya betul. Ada Apa karena orangnya? orang nggak buru-buru dikuburkan, dia bilang cepetan buruan keburu kering kan gitu ya. Nah, ada aja ya. Ini lama banget mikirin loh. Ini nanti jenazahnya ini loh. Ada aja dibahas. Ada. Dan pasti tertawa. Tapi emang intinya orang itu emang humoris ya sebenarnya. Semua orangnya sebenarnya Semua humoris orang ya, ketika humoris, dia mendapatkan kondisi yang nyaman. Kondisi Kalau sudah situasinya nyaman, rileks, dia merasa tidak terbebani oleh apapun, gelombangnya tuning satu level, dia pasti akan bercanda. keluar humornya. Udah mulai tertawa. Walaupun baru kenal di bus ngobrol, begitu sudah akrab, tiba-tiba udah ngobrolnya udah dengan tawa-tawa. Dan ada teman saya dulu bilang, gue sih nggak milih cantik atau ganteng atau apa, yang penting dia humoris. Ih, Benar. segitunya. Itu cerdas itu. Memang, yang penting tadi dia barusan pada waktu humoris. ketika off air, saya sempat cerita tentang satu eksperimen beneran loh. Jadi menggunakan aktor beneran untuk pada waktu ketika itu loh, pertemuan biro jodoh itu loh. Jadi dengan beberapa wanita yang berbeda-beda, dan ini coba. Jadi pertama eksperimennya adalah serius, ngomongin tentang dirinya. Dan yang kedua, sama kalimatnya, cuma dengan gaya humoris. Itu perbedaannya, tingkat attractiveness-nya itu, kemenarikan itu bisa 5-6 kali lipat. Iya. Ya, Bahkan saya punya pengalaman di software house ya, saya jual software. Ketika presentasi itu company profile, listing customer, itu closing ratio-nya rendah. Yes. Tapi begitu saya opening gitu ya, ada CEO, direktur, Pak, software saya cuma punya 2 kelebihan. 1, bisa membuat Bapak tidur nyenyak. 2, karyawan Bapak boleh salah di software kita, tapi pasti ketahuan. Nah,
Kan agak beda nyampeinnya ya. Padahal maksudnya sama ini. Jadi lebih fun gitu. Oke gitu kira-kira. Jadi itu malah Gitu closing aja, bagus. gitu. Closing Iya. lebih bagus. Betul. Oke lah. Dan biasanya iklan-iklan yang diingat itu kadang-kadang iklan-iklan semakin lucu. lucu, kadang-kadang Yang justru nyeleneh iklan- ya. Bener. Bener. Lebih Bener kuat yang ya. serius. Karena retentionnya itu kan buat kita lucu banget gitu. Itu yang akan teringat terus. Ya. Oke. Emosi itu lebih apa ya? Mempertebal neuron ya. Exactly, Kita harus betul. break lagi ya. Ya. Dan smart listener sahabat Sonora, masih banyak SMS WA yang masuk. Anda masih ingin mendapatkan ebook secara gratis, Anda bisa kirimkan email, nanti akan kita berikan ebooknya lewat email Anda. Kita akan Yes. kembali setelah yang ini. Oke. WA-nya. Nggak ada yang pengen bapak ya? Bapak gratis. So buruan teman-teman yang ada di YouTube, ada teman-teman yang ada di Instagram, Anda tertarik, ini salah satu buku yang diambil dari buku karyanya Mas Hari. Anda bisa ngirim ke WA-nya Smart FM 0812 11 12 959 ya, 081 08 12 11 12 959. Kirimkan dan kita akan share kepada Anda 2 ebook yang keren banget. Betul-betul itu menginspirasi Anda banget ya. Karena sekali lagi dalam waktu yang ini pendek banget, cuma 1 jam ya, datangnya jauh-jauh banget gitu. Cuma 1 jam ya. Planet berbeda. Ya, mungkin nanti next time kita bisa mengundang kembali Mas Hari untuk topik-topik yang memang beliau kuasai. So, yang jelas teman-teman, please Anda boleh kirimkan melalui WA-nya Smart FM 0812 11 12 959 ya. Ini saya sampai punya beberapa data. Saya sempat ini sih. Jadi 91% teman-teman eksekutif percaya bahwa sense of humor itu sangat penting untuk peningkatan karir. 90%. Jadi Robert Half International Survey. Wow. 91 loh ya. Dan 84% percaya merasa bahwa orang dengan punya sense humor yang bagus itu melakukan pekerjaan lebih baik. Jadi punya sense humor aja melakukan pekerjaan lebih bagus. Produktif ya. Ya. Dan Bell Leader Institute meneliti dan menemukan bahwa 2 dari karakter penting bagi seorang leader adalah 1, dia harus punya etika, work ethic. Yang kedua adalah sense of humor. Ya. Yuk, Jadi finish. ini menjadi sesuatu yang penting buat Closing kita catatan ya, kita Pak. pada malam hari ini, teman-teman. Segmen terakhir, yuk. Smart listener, juga Anda sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Sampai ada yang mengatakan, Mas Hari, Pak Antoni, Ya. ini narasumbernya sedang bicara serius atau ngelawak sih sebenarnya? Saya udah mendengar serius loh sebenarnya. Oh, ya. Ini dari Pak Rudi di Jakarta Selatan. Maaf ya, Oke. saya sudah mendengarkan secara serius. Oh, gitu. Tapi kok ini ketawa ya? Ketawa apa serius ya? Sudah kena virusnya ya? Sudah kena virusnya. Oke, Ya. di sini ada WA lagi Yes. dari Mbak Dini. Saya humorisnya situasional, Mas. Tadi sudah dibahas sebenarnya bahwa perlu kenyamanan untuk bisa humoris, dan untuk saran-saran Mas Hari, terima kasih. Ternyata memang benar ya, humornya tergantung ya, Iya, situasi juga. Semua orang situasional. Nggak mungkin lah lagi di pemakaman, apalagi yang meninggal istrinya itu dia akan berhumor. Iya. Ya. Tergantung aja kalau ada yang bicara, bisa juga nggak mungkin. Dia akan ada sesuatu yang menahannya. Oke. Situasional. Bahkan Paling- orang itu punya utang banyak, ceria, ketawa, begitu telepon tiap kolektor tuh humor hilang. Langsung secara otomatis ya. Oke. Nggak mungkin mau datang Depok atau Cengangas kayak gitu. Iya. Ke SMS yang sudah masuk juga, kita terbang ke Manado, ada Dio di Manado, Pak Dio di Manado. Hai Dio. Saya merasa humoris Ini loh. nama tengah gue. Wow. Dio. Iya, Pak Dio. Iya, Pak Dio. Pak Antonio, Iya, Dio. Dio. Saya merasa humoris, ternyata salah satunya gini. Ya. Ternyata yang membuat mahal BMW itu adalah W-nya. Ya. Mungkin lagu lama tapi kita pernah nggak? Yang bikin lama itu, yang bikin mahal itu W-nya. Coba aja, W-nya diganti sama huruf X, pasti jadi lebih murah. Iya. Cuma
Jadi Iya, keren. BM itu Benar. bukan serinya, bukan desainnya, bukan Bukan desainnya, huruf W-nya. hurufnya W. Kita ganti aja. Jadi BMX. BMX bukan BMW. Beda Murah dong. banget. Keren. Yes. Humor ya? Bebek aja kan diganti X jadi mahal. Oh ya. Baik. Bebek score. Oke. Ya, good. Sip, oke lah Ya. untuk humor kali ini ya. Oke, masih ada beberapa mungkin Pak Antoni bisa di Ya, tadi saya sempat sharing jelaskan dulu. kepada, saya nggak tahu Mas Hari mau menambahkan apa, tapi sedikit menambahkan hasil riset saya bilang, teman-teman, 90% dari eksekutif percaya bahwa sense of humor itu penting untuk kenaikan karir. Jadi kalau mau karir, don't too serious, ya. Memiliki sense of humor itu bagus. 84% merasa, ini penelitian Robert Half International Survey, merasa bahwa orang yang punya sense of humor itu melakukan pekerjaan lebih baik aja. Ya, betul. Itu Ya. sama dengan pendapat istrinya Andre Taulani. Ketika jadi penyanyi income-nya dikit. Iya. Oh gitu. Begitu, iya. Itu bingung ya. Iya. Maka Vokalis banyak jadi- sekarang vokalis akan lari ke sana. Kayak ini ya. Udah ganti profesi gitu. Lihat Komedian Sule ya. tadi. Iya bener. komedian Nggak usah jauh antara training sama pelawak itu. Bener. jauh ya. Jauh. Gedean. Karena bikin kita gila setengah mati. Kuliah Kita sampai bikin- S2, beliau kuliah IT dan mana-mana dan sebagainya. Terkalahkan dengan sekian sekarang. humoris ya. Serius. Stand up comedy. Benar. Dia stand up comedy cuma Pak kita ngajar setengah mati seharian. Kita ini kalau nggak punya visi misi mungkin udah jadi pelawak gitu kan. Kita kan punya misi ya, Pak. Kita akan deliver value yang berharga buat orang-orang gitu. Tidak sekedar menghibur gitu. Kalau lihat dari sisi amount beda gitu. Gigit jari ya. Oke lah. Seharian, 2 harian gitu kan. Seminggu saya bahkan dengan orang komik ngomong cuma 5 menit. dia 15 menit dia stand up. Oke. Ada Yes. Oma Magdalena di Hai, Mam. Jogja. Yes. Waktu kecil, waktu muda saya ini dapat julukan si Badut. Wow. Kenapa? Karena sering bikin orang tertawa. Katanya yang saya ceritakan itu selalu lucu aja. Tapi saya sendiri tidak merasakan lucu dan tidak bermaksud untuk melucu. Nah, pertanyaannya, gimana? Kenapa kok ini bisa terjadi dengan saya gitu? Padahal nggak maksud seperti itu. Ya karena Ibu Madalena baik hati sudah. Orang kalau baik hati itu ngomongnya pengennya nyenengin orang aja. Kan jadinya lucu. Bahkan Saya dong. kita rela dihina itu atau kita rela olok-olok diri. Olok-olok diri kalau orang yang tahu rumus Pythagoras ya. Rela gitu. Jadi, Malah terbalik ya, malah berbondong-bondong seneng gitu ya. mau ngomong apa aja jadi lucu kan. Iya. Karena lucu itu emang campur-campur tuh antara nyenengin orang bisa tertawa. Oke. Sudah banyak Yang lain, komentar-komentar, pertanyaan. pertanyaan. Yes. Mungkin dari Pak Antoni ini sudah. Enggak, saya punya beberapa hal, misalnya contoh, jadi gini, saya punya satu rumus yang pada kesempatan malam hari ini saya meminjam dan menyimpulkan beberapa ini karena waktu kita juga sangat terbatas. Nanti Mas Hari boleh menambahkan sebagai kesimpulan punchline gimana caranya supaya jadi humoris gitu. Ya, kalau dari saya, teman-teman sederhana kata humor. Apa itu humor? H itu harus diniatin. Itu mesti niat dulu, niat membahagiakan orang seperti kata Mas Hari tadi. Bahwa kita mau juga lebih santai, lebih rileks. Karena kalau nggak santai, nggak nyaman, susah mau humor. Ya harus niatin. Usahakan lebih banyak tersenyum dan menanggapi sesuatu dengan ringan. Don't too serious. Betul. Ya. M, meskipun tidak diketawain, anggap itu hadiahnya Anda buat orang lain gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau berusaha ini ketawa lucu dan orang lain harus ketawa, nanti malah stres sendiri. Jadi anggaplah meskipun nggak diketawain, anggap itu hadiah Anda untuk orang lain. Dan kemudian olah kemampuan humor kamu dari berbagai bahan yang ada. Jadi kadang nonton, lihat, dengerin, kadang bisa diolah, itu bisa menjadi sumber humor. Dan terakhir R, radar humor itu dipasang dong mulai sekarang. Lihat yang lucu. Ya kalau secara keilmuan, humor itu kuncinya membuat sesuatu yang mengejutkan, unexpected, yang tidak diduga-duga gitu. Jadi kalau namanya tidak diduga-duga ya cobalah opsi-opsi lain gitu ya. Opsi-opsi lain nih saya tiba-tiba besok ada resign dari kantor gitu kan, lucu ya. Biasanya orang nyari uang kan dari kerja gitu. Ini nyari uang dari cara yang lain ya. Unexpected sesuatu yang apapun, misalnya Anda bisa set up dulu supaya orang mengira A terus Anda lakukan B. Nah, cara-cara yang sederhana sebenarnya
selama kita itu mencoba cari sudut pandang yang jarang dipakai orang, perspektif yang berbeda, itu bisa untuk kreativitas kita jadi muncul, juga untuk humor kita menyenangkan, sesuatu yang baru. Manusia itu pada dasarnya kan barbecue ya. Betul. Baru, beda, Iya. quality. Jadi ada orang menikah lagi gitu. Kadang-kadang istri keduanya tidak lebih cantik dari yang istri pertama, tapi baru. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi barbecue. Cari gitu ya, ada kalimat-kalimat baru. Tapi yang perlu jadi dasarnya adalah kita memang berhumor ini sebenarnya ingin menyenangkan, ingin membuat suasana lebih rileks. Kalau orang dalam tekanan itu kan tidak produktif ya, Bro. Orang dalam tekanan itu pasti tidak produktif. Tapi ketika kita begitu nyaman gitu, ya semua bisa kita anggap lucu. Tuhan aja sangat lucu, betul nggak? Menciptakan tubuh kita itu tempat rekreasi dekat dengan tempat pembuangan sampah, betul nggak? Itu kan sebuah kelucuan yang luar biasa. Kan tempat rekreasi. Restoran makan sana membuang sampah. Gitu ya. Pak, sebelum sedikit Yes. lagi, jauh dari Ya. Manado soalnya. Oke. Kasihan kalau dia tidak dibacakan. Boleh. Dari Yudi di Manado, Hai, Mas sedikit Yudi. aja mau ditanyakan Yes. Pak Antoni, Mas Hari. Bagaimana bisa membuat suasana mencair, tidak tegang di dekat orang yang tidak membuat kita nyaman? Pasti susah. Selain pergi menghindar, diam aja, atau kita harus apa? Just simple. Wah, ya memang susah. Ini orang baru kenal, sudah kenal. Kalau Pokoknya, misalnya katakanlah istri marah gitu kan susah humor ya. Pasangan aja Pasangan. marah ya. Yes. Yang pertama secara fisiologi Anda bisa ganggu ya. Titik-titik gitu sampai fisiologinya berubah ya. Ada. Jadi kalau misalnya saya punya istri, oh lagi apa nggak suka nih, nggak bisa diajak humor gitu. Antarin ayah dong mau cari dasi gitu kan. Nah, dia jalan nih, fisiologinya kan bergerak nih. Begitu sampai mall, dia udah mulai lebih lincah. Ini bagus ya ya. Udah kan gitu lincah. aja. Simple kan? Simple ternyata ya. Bergeraklah. Jadi sebenarnya yang membuat kaku orangnya ya kita goyang-goyang saja, secara fisik maupun pikiran maksudnya. Pikirannya kita goyang. Tiba-tiba misalnya kita tanya, kita alihkan. Orang marah itu kalau kita tanya sesuatu yang dia senengin, kemungkinan akan menjawab dengan senang kan. Oke. Bu, tadi paket itu beli di mana? Itu di online gini. Lupa dia sama marahnya. Betul. Kalau Jadi, anak Oke. saya ngambek, Oke. misalnya Dias. Udah. Jadi kita Harus digoyangkan ya. tercepat adalah masukkan ke tema yang paling dia sukai. Oke. Kita harus closing di hari ini, di jam ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu Ya, depan di jangan suasana yang baru. yes, dan sekali lagi buat teman-teman yang ingin mendapatkan ebook, Anda kirimkan email Anda Ya. sekarang. Oke. Yes. Akhirnya kita harus pamit. Saya Mira Hamzah. Saya Haris Bagia. Dan saya Antoni Dio Martin. Kita harus mengucapkan Salam antusias. Bye-bye. Yes, thank you.